Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Materi ini sebelum kita menginjak ke materi ini tentang cegah perundungan, yang mana cegah perundungan itu termasuk P5, yaitu proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Temanya yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Sebelum memulai materi ini, kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo dipersilakan. Ada yang tidak masuk anak-anak hari ini? Siapa? Terus? Sol? Nanti berdiri semuanya anak. Kita cek kembali ke rapian. Kembali ke rapian. Satu. Yang ada sampah di bawahnya, coba dicek kembali sampahnya. Dua, ada yang perempuan, bajunya, susunya dirapikan. Kalau udah, silakan duduk. Tentang tujuan ini, tujuan pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu menganalisa kejadian yang ada di sekitarnya terkait dengan aksi bullying atau perundungan, sehingga nantinya dapat mengantisipasi jika ada kemungkinan terjadi pada dirinya. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang nomor dua, melalui proyek ini, murid pada akhirnya diharapkan telah mengembangkan secara spesifik 3 dimensi profil pelajaran Pancasila, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri termasuk sub elemen. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, murid yaitu harus tahu bentuk perundungan kayak apa, kapan terjadinya perundungan, di mana terjadinya perundungan, dan dampak perundungan siapa yang melakukannya. Nah, nanti anak-anak itu membuat diskusi. Setiap diskusi itu, habis kita diskusi itu harus dipresentasikan hasil diskusi itu, habis itu karyanya bullying tersebut. Nanti hasilnya itu ya nanti dipelajarkan di luar di halaman sekolah atau di luar kelas. Sebelum kita melakukan diskusi atau kelompok, kita lihat
video ini kayak apa sih? Ya, kita amati dulu ya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Yang rentan menjadi korban bullying, seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, rambut kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap bodoh atau pintar. Empat, ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi korban bullying itu bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bully berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video ini. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban.
netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, hilang kepercayaan diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Tidak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Khusus untuk membebaskan dari bullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berperhatian sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan permainan. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, kemudian bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurutmu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka juga punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir ketika Anda membedakan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, menolong atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal mereka lebih besar, lebih leluasa atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya orang tua membuli merasa diri atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan ataupun di rumah. Nah, kenal ini jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau membunuh yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, bebas atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bullying juga, sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tuh ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying mendukung korban setelah kamu pergi. Tapi jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli dan menyayangi sesama.
laporkan dan stop perundungan. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Setelah kita menyimak video tadi, apa yang terjadi bagi orang yang suka membuli? Apa? Ayo, apa? Iri hati, ada lagi. Balas dendam, apa lagi? Kurang kasih sayang dari orang tua. Setelah sudah menyimak ini video tadi, kita langsung membentuk kelompok, yang mana kelompok sudah ditetapkan. Mari kita bentuk kelompok. Mengerjakan diskusi atau kelompok, saya kasih waktu 10 menit. Habis itu setelah dikerjakan, sampean harus dipresentasikan ke depan dan hasil presentasi itu ke depan. Habis itu sampean hasil dari bullying gambar itu nanti ditampilkan. Gimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Ya. Kalau udah selesai, kelompok 1 maju depan untuk presentasikan hasil diskusi sampean. Silakan. Ini merupakan tindakan menjatuhkan, menyakiti dan atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik, verbal maupun emosional. Dalam Islam, perilaku ini sangat dikecam karena bertentangan dengan ajaran tentang penghormatan, kasih sayang, dan keadilan. Bullying yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekan penting menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia. Bullying dalam perspektif Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan martabat orang lain serta menghindari perilaku yang menyakiti. Perilaku bullying dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku zalim. Dan Islam dengan tegas melarang segala bentuk kezaliman. Hadis yang relevan berikut beberapa hadis yang menyoroti pentingnya menjaga sikap terhadap sesama manusia. 1. Larangan menghina sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis Muslim nomor 2564. Hadis ini menegaskan bahwa menghina, merendahkan, atau merusak kehormatan orang lain adalah perbuatan terlarang dalam Islam. 2. Larangan mengolok-olok dan merendahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kamu merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan.
Qiyas Al-Hujurat 11. Dalam hadis yang mendukung ayat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menipu, dan merendahkannya. Hadis Muslim nomor 2564. Jika ancaman bagi pelaku kezaliman, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Hadis Bukhari nomor 2448, Muslim nomor 19. Hadis ini mengingatkan bahwa perbuatan zalim termasuk berizin akan mendatangkan murka Allah, dan doa orang yang terzalimi memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba hasil diskusinya, hasil gambarnya dipajangkan. Dah. Kelompok 2, coba maju ke depan, hasil diskusinya. Berikut adalah macam-macam bullying. 1. Bullying verbal. Bullying ini dilakukan melalui kata-kata, ucapan, atau pernyataan yang menyakitkan. Contohnya, mengejek fisik seseorang, menghina dengan kata-kata kasar, atau mengejek nama keluarga, memberikan julukan yang menghina. Allah melarang mencela dan menghina sesama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 2. Bullying fisik. Bullying ini melibatkan kekerasan fisik yang melukai tubuh atau barang-barang milik korban. Contohnya memukul, menendang, atau mendorong, merusak barang lingkungan, mencubit, atau menyakiti fisik dengan sengaja. Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak menyakiti sesama, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Bullying ini dilakukan dengan cara mengucilkan atau mempengaruhi orang lain agar tidak berinteraksi dengan korban. Contohnya mengisolasi seseorang dari kelompok, mengasuh teman-teman untuk tidak berbicara dengan korban, menyebarkan rumor buruk tentang korban. Allah memerintahkan untuk mempererat hubungan yang tidak merusak persaudaraan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. 4. Bullying psikologis. Bullying ini menampilkan kondisi emosional atau mental seseorang, menyebabkan korban merasa tertekan atau cemas. Contohnya memberikan ancaman secara terus-menerus, membuat seseorang tidak berharga, menakut-nakuti atau mengintimidasi seseorang emosional. Allah menyeru untuk saling memberikan rasa aman dan kasih sayang, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Buktikan. Dampak bullying dalam Islam. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain dianggap sebagai dosa. Berikut dampak negatif bullying yang diperhatikan dalam ajaran Islam. 1. Merusak persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah persaudaraan antara sesama muslim. Bullying menghancurkan ukhuwah dalam menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. 2. Melahirkan kebencian dan dendam. Perilaku ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kebencian, dan bahkan dendam pada korban, yang pada akhirnya merusak hubungan sosial. 3. Menghalangi keberkahan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis Bukhari nomor 6013, Muslim nomor 2319. Bullying menunjukkan kurangnya kasih sayang terhadap sesama manusia yang dapat menghalangi keberkahan hidup. Solusi dalam Islam itu menghindari bullying. 1. Menanamkan nilai kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian tidak yang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis Bukhari nomor 13, Muslim nomor 45. Mendidik ahlak mulia, pendidikan ahlak harus dimulai sejak ini dengan menanamkan nilai-nilai Islam tentang empati, penghormatan, dan keadilan. 3. Membantu korban dunia. Rasulullah
Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Kayak Bukhari nomor 2442, Muslim nomor 2580. Sampaikan. Gimana? Waktu penempelan hasil karya sampean senang atau tidak? Dari penutup ini, hari ini kita telah belajar tentang bullying, dampaknya dan cara mencegahnya. Saya harap kalian semua menyadari betapa pentingnya bersikap saling menghormati dan mendukung satu sama yang lain. Cobalah untuk selalu menjadi teman yang baik dan berani membantu jika melihat seseorang mengalami bullying. Kita semua bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Mulai hari ini kita berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku korban atau penonton bullying. Jadilah bagian dari solusi. Kalian semua adalah generasi yang hebat. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Ingatlah, perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Bukan orang lain yang bisa merubah, kamu sendiri yang bisa merubah. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kehidupan kita bersama. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, berempati dan berani untuk menyuarakan kebaikan. Demikian apa yang kita pelajari tentang bullying. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.